Halo, assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita mau berbagi pengalaman nih mengenai pengecatan duku. Ya, begini teman-teman. Jadi ini kasusnya kita lagi ngecat duku. Finishing duku ini kan beberapa hari ini di tempat kita lagi hujan terus. Nah, kita paksain, kita dempul, kita epoksi, itu masih masih bisa rata, masih mulus. Nah, ternyata setelah kita timba pakai top coatnya, kita cat, itu muncul kayak retakan-retakan gitulah, retakan istilahnya sih katanya retak 1000 apa itulah ya, macam-macam sih istilahnya. Setahu saya sih itu. Nah, ini kasusnya jadi retakannya itu agak dalam, jadi benar-benar kelihatan banget retaknya kecil-kecil tapi banyak banget, dalam juga. Kita iseng coba kita timbal lagi pakai cat, ternyata masih tetap timbul juga itunya. Nah, detailnya kayak gini nih. Jadi ada garis-garis kecil-kecil. Setelah kita coba lagi, ada beberapa yang coba kita dempul lagi, terus langsung kita epoksi, terus kita cat lagi. Ternyata itu permasalahannya di tingkat kekeringan dempul sama epoksinya yang ngaruh bikin kotak-kotak kayak gini. Terus catnya juga itu terlalu kental, kurang encer sedikit. Ada beberapa bagian sih yang udah ya mendekati, ya nggak sempurna sih ya, tetap masih ada tapi udah bagus lah. Tapi ada beberapa bagian yang masih ada retaknya juga, bikin pusing. Ya mau gimana lagi ya, wong emang cuacanya kan kayak gini, jadi otomatis dempul sama epoksi nggak terlalu keringnya itu agak lama. Ternyata sehari itu belum maksimal keringnya. Ternyata beberapa ini sih yang ini laci yang udah kita dempul duluan, kita epoksi dulu, ternyata nggak timbul retakan kayak gitu. Berarti kalau kesimpulan saya sih tingkat kekeringan dempulnya yang agak kurang kayaknya. Soalnya udah dicoba lagi juga sih tadi, di dempul lagi langsung kita timba epoksi, malah epoksinya juga ikutan retak juga. Nah, ini bagian-bagian yang seperti ini yang udah kita dempul awal itu enggak kayak gitu. Ini rata, enggak timbul retakan gitu. Nah, kalau yang posisi yang sini kan ini kita awal loh, jadi kita dempul dulu di awal, terus kita epoksi awal, jadi mungkin tingkat kekeringannya udah benar-benar maksimal. Ini kayu full juga, ini bukan plywood, ini kita pakai kayu sulit pinus oven. Kalau yang udah jadi sini ya lumayan lah, bagus, maksudnya ya halus gitulah, agak maksimal. Kalau yang bagian samping-samping ini
ternyata memang benar-benar harus diperhatikan mengenai tingkat kekeringan dempulnya. Jadi mungkin pas pemuaian dempul itu ketutup sama pori-porinya itu ketutup sama catnya loh. Epoksi biasanya kan teksturnya nggak terlalu rapat loh, nggak terlalu padat, agak berpori begitulah. Nah, terus kita timpa cat ini kan pori-porinya benar-benar ketutup semua, jadi kepaksa kering yang di dalam, terus timbul pecah-pecahnya itu. Kadang sih saya lihat juga ada yang sengaja bikin finishingan seperti ini, tapi mungkin treatmentnya berbeda sama yang ini. Ini treatment yang bikin pusing sebenarnya kalau yang ini. Karena ya begitulah, kita kejaran sama waktu, terus cuacanya kurang mendukung, jadi ya mau bagaimana lagi, kita harus tetap mulai lagi dari awal. Ini benar-benar kita tunggu benar-benar maksimal keringnya. Kalau ini sih cuman bagian ini nih, bagian topinya aja sih ini, sama top boxnya yang yang belum terlalu kering. Nah, jadinya kita kayak giniin aja sekalian, kita tutup full semuanya pakai dempul propan, kita pakai dempul water base, jadi biar enggak terlalu keras lah amplasnya. Tingkat kekeringannya juga agak cepet, walaupun cuacanya lagi enggak terlalu panas, dempul ini agak cepet sih. Terus di timpa cat juga ngeresep, jadi lebih cepet lah pokoknya, untuk tingkat kekeringannya bisa lebih maksimal. Kalau udah nanti kita dempul ini, terus kita amplas, terus kita timpa cat tipis-tipis gitulah, nanti kita biarin biar kering dulu, terus nanti baru kita tebelin. Kalau kita coba treatment kayak gitu sih jadi emang kayak gitu. Ya beginilah duka-dukanya tukang cat kalau lagi musim seperti ini, tapi mau gimana lagi, yang namanya alam. Kita nggak bisa melawan lah pokoknya. Walaupun konsumen kita nanyain terus gimana mas, aduh nggak jadi, tapi mau gimana lagi, emang kayak gini. Kita sih maunya ya cepet jadi, cepet dikirim, cepet jadi duit tentunya, cuma kan ya kendala pasti ada. Ya begitu saja ya teman-teman, informasi kita, pengalaman ya pahit sih enggak, tapi ini kayaknya ada pengalaman agak penting. Terima kasih yang sudah menyimak, jangan lupa like, komen, dan share-nya ya teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.